angkat kedua tangan kita. Kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah membaca doa, anak soleh-soleha, Bu Fitri sebelum masuk ke materi, Bu Fitri ingatkan ya, lihat videonya tidak boleh di skip. Jadi biar anak soleh-soleha tahu nih materi apa yang Bu Fitri sampaikan. Terkadang pas mengerjakan soalnya salah atau keliru, tidak tepat karena mungkin tidak melihat atau tidak menyimak videonya dengan seksama, atau melihat videonya dipercepat, di skip, jadinya tuh nggak full. Jadi anak soleh-soleha, Bu Fitri ingetin nonton videonya sampai akhir, oke? Anak soleh-soleha, yuk kita langsung ke materi. Nah, anak soleh-soleha sudah siap ke materi? Jangan lupa disiapkan buku tulis, patlot, sareng, pamungpusna. Terus disimak materinya, duduk rapi, disimak video dari Bu Fitri ya. Yuk kita langsung ke materi. Anak soleh-soleha, Bu Fitri pernah menerangkan tentang ngalengkepan kalimah basajan. Nah, barusan udah kemarin pas UH1 udah pernah Bu Fitri sampaikan melengkapi kalimah basajan. Ada beberapa yang masih keliru atau kurang tepat. Nah, Bu Fitri ulang sedikit lagi ya. Seperti ini. Yang kemarin itu kan melengkapi, jadi yang ditulis di awalnya itu disimpannya di awal. Nah, jadi anak soleh-soleha tinggal melanjutkan yang kosongnya itu diisi apa. Jadi kata-kata ini tetap ada di depan. Dan perlu diingat anak soleh-soleha, masih banyak yang menulis huruf awalan itu kecil. Seharusnya huruf awalan itu besar. Misalnya seperti ini ya, ini melengkapi kalimah basajan. Depannya sudah ada. Jadi anak soleh-soleha tinggal melanjutkan. Zahra, Zahra apa misalnya? Zahra menuju Ulin. Nah, karena ini kalimat pewaran atau kalimat pemberitahuan, berarti belakang akhirnya jangan lupa titik. Nah, masih banyak yang masih keliru, kelupaan deh tanda bacanya yang terakhir. Yang kedua, ada kata kebon nih. Ini tetap di depan. Jadi tinggal dilanjutin kata apa? Kebon. Kebon apa? Kebon cau. Udah, cuma satu kata juga boleh, tidak apa-apa. Kebon cau. Nah, kebon cau putih bisa. Kembang sekarang. Sama ini juga tinggal dilanjutin kembang. Kembang kerligan bisa. Kerligan. Bunga sedang mekar. Titik. Jangan lupa ya, tandanya titik. Kecuali kalau ininya anak soleh-soleha buatnya kalimat tanya. Misalnya gini. Bu Fitri hapus dulu ya, maaf ya. Bu Fitri hapus. Kembang naon eta? Misalnya. Kembang naon eta? Nah, tanda tanya ini kan menanyakan bunga apa itu? Nah, baru tanda tanya. Jadi di akhir kalimat itu disesuaikan dengan kalimat apa? Kalau kalimatnya wawaran berupa pemberitahuan, tandanya titik. Kalau kalian anak soleh buatnya kayak kalimat tanya, berarti jangan lupa tanda tanya. Kalau kalimatnya perintah, bisa itu tanda seru. Misalnya pintu, panto, pantonan tutup, tanda seru. Itu kan kalimat perintah. Nah, itu untuk pelajaran yang kemarin tentang melengkapi kalimat basajan. Jadi yang kosongnya ada di belakang. Anak soleh tinggal meneruskan. Nah, sekarang materinya melengkapi kalimat basajan, namun melengkapinya ada di awal. Nah, jadi ininya ada di akhir nih. Anak soleh tinggal ditulis nih depannya apa kata-kata yang pas, yang kira-kira cocok untuk melengkapi ini. Biasanya suka digunakan nama orang, jadi lebih mudah seperti ini. Asup ka jero, tanda seru, berarti ini kalimat perintah. Siapa yang disuruh masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Misalnya nama anak soleh-soleha Bella. Bella
Bisma jeung Fadil. Bisma jeung Fadil ulin bareng. Nah, ini kalimat apa ini? Karena kalimat pemberitahuan berarti di akhirnya tanda titik. Ingat jangan lupa ya tanda titik. Seperti biasa nama orang besar. Nah, ini juga nama orang yang besar. Walaupun bukan nama orang, kalau ada di awalan kalimat harus hurufnya besar. Nah, oke. Nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3. Titik-titik nuju naon, tanda tanya. Berarti ini kalimat tanya. Kita lihat nih, kira-kira yang apa siapa ya? Tetap masih nama orang. Misalnya, oke, Eko nuju naon. Mohon maaf ya, ininya videonya udah mau habis ini. Jelas? Eko nuju naon. Eko sedang apa? Nah, ini berupa kalimat pertanyaan. Jadi melengkapi kalimat saja. Yang ini lebih mudah. Biasanya isinya cuma nama-nama orang. Jadi anak soleh lebih gampang ini mengisinya. Tapi kita bisa lihat lagi anak soleh-soleh, jangan lupa cara penulisan di akhir kalimat, tanda bacanya jangan lupa huruf awalan dan nama orang harus huruf besar. Dan anak soleh-soleha perlu diingat lagi ya, apabila anak soleh-soleha mengerjakan ini, jangan asal mengerjakan seperti ini. Ini sebenarnya kalimat tanya, tapi anak soleh-soleha ditulisnya malah tanda titik. Jadi harus dilihat dulu anak soleh-soleha, ini kalimatnya tanya, kalimat perintah atau kalimat pemberitahuan. Nah, ini untuk materi hari ini melengkapi kalimat saja. Yang kemarin mah melengkapinya yang ada di akhir, tinggal meneruskan. Kalau sekarang melengkapinya ada di depan. Biasanya ini diisi nama-nama orang. Nah, ini seperti ini ya anak soleh-soleha. Nanti Bu Fitri akan kasih materinya terpisah ya, via foto biar anak soleh-soleha lebih jelas lagi menulisnya. Nah, mungkin itu saja materi kali ini untuk melengkapi kalimat saja. Oke anak soleh-soleha, dan untuk tugasnya nanti Bu Fitri lampirkan. Nah, anak soleh-soleha, ini untuk tugasnya ya, ditulis sama anak soleh-soleha dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai, dipoto, dikirim ke Bu Fitri ya, oke? Alhamdulillah anak soleh-soleha, selesai sudah nih pelajaran materi dari Bu Fitri, yaitu tentang melengkapi kalimat saja, melengkapi kalimat sederhana. Masih sama kayak kemarin, cuma bedanya kata letaknya saja. Apabila anak soleh dan soleh-soleha bisa dijawab ke Bu Fitri atau diulang-ulang kembali video dari Bu Fitri. Mungkin itu saja dari Bu Fitri. Jangan lupa ya tugasnya, materinya ditulis seperti biasa di buku tulis, dan jangan lupa dikerjakan latihannya. Itu saja dari Bu Fitri, kurang lebihnya ini mohon maaf. Oh iya, lupa kan, sampai lupa, jangan lupa anak soleh-soleha selalu jaga kesehatan. Masih selalu lima waktunya ditingkatkan kembali ya. Terus lurus sama ayah bunda kalau di rumah, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah. Ibu guru maksud sekalian nih, anak soleh-soleha kalau ketemu guru tuh masih ada